Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel dan rumus-rumusnya. Kita mungkin nggak banyak rumus-rumusnya, cuman 7 mungkin. Kita langsung aja ke Excelnya. Video ini kita buat singkat aja, nggak perlu lama-lama. Di sini kita udah punya tabelnya. Kita buat di part pertama ini yang mudah-mudah aja. Bagaimana rumus-rumusnya? Yang pertama kita coba dulu. Di sini udah ada tabelnya, tabel nilai murid-muridnya. Di sini ada nilai bahasa Indonesia, nilai sains, dan nilai matematika. Yang pertama coba kita cari adalah total nilai murid-muridnya. Jadi bagaimana cara mencari total nilainya? Caranya adalah menggunakan rumus atau formula sum. Sum. Kemudian blok yang mau kita jumlahkan. Kemudian klik enter. Nah, maka itulah total nilainya. Kemudian, agar lebih mudahnya lagi, sebenarnya kita bisa aja dengan cara kita di satu per satu. Tapi alangkah lebih baiknya kita klik yang ini, kemudian kita drag bawah. Nah, maka dia akan secara otomatis mendrag semua nilainya. Untuk kolom yang kedua, kita sekarang masuk ke kolom rata-rata nilai. Bagaimana cara mencari nilai rata-ratanya? Kita bisa menggunakan formula average. Bagaimana caranya? Average. Yes. Kemudian kita blok nilai-nilainya, kemudian klik enter. Nah, maka akan muncul nilai rata-ratanya. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata yang lain, kita bisa menggunakan seperti yang sebelumnya. Nah, maka akan muncul nilai rata-rata. Kalau ingin kita mengurangi komanya, kita bisa menggunakan decrease desimal, atau ingin menambah nilai komanya, kita bisa menggunakan increase desimal. Di sini kita ingin mengurangi komanya. Nah, jadi akan seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menghitung jumlah murid di kelas. Sebenarnya bisa aja, cuma kita menghitung jumlah murid di kelas dengan menggunakan secara manual. Itu manual. Tapi bagaimana jika ada ribuan baris atau ratusan baris? Kita akan menggunakan formula yang ini. Ini karena simulasi ya, kita buat sedikit saja. Sekarang saya akan mencoba menggunakan formula count. Untuk formula count, kita bisa menggunakan kolom yang ada angkanya. Kita tidak bisa menggunakan kolom yang ada hurufnya. Kenapa? Kalau huruf kita bisa menggunakan count E, count A. Kalau hanya angka, kita bisa menggunakan count aja. Seperti ini. Setelah kita tulis count A, oke count, terus count, kemudian kita blok, kita enter. Maka akan muncul jumlah muridnya 9. Jumlah yang terisinya. Kenapa nggak kita blok jadi jumlah namanya akan lebih pasti? Karena kalau ingin jumlah murid dari nama, kalau kita menggunakan count, hasilnya akan menjadi 0. Karena count hanya menghitung angka, dia tidak bisa menghitung huruf. Kalau ingin menghitung huruf bagaimana? Kita bisa menggunakan count E. Count E. Nah, akan bisa hasilnya 9. Begitu ya. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata tertinggi. Untuk ini kita bisa menggunakan sama dengan max, maksimum. Kemudian kurung, kita blok nilai rata-ratanya semuanya. Nah, kemudian kita enter. Maka akan muncul nilai rata-rata tertinggi di sini adalah 95,0. Oke. Sekarang cari nilai rata-rata terendah. Untuk mencari nilai rata-rata terendah kita bisa menggunakan min. Kita blok lagi seperti tadi nilai rata-ratanya. Kemudian kita enter. Nilai terkurangnya adalah 31,7. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke kolom status. Maksudnya status ini apa? Maksudnya itu adalah lulus atau tidak lulus. Dari mana kita mencari nilai lulus atau tidak lulusnya?
Di sini ada tabel sendiri, di sini tertulis kriteria kelulusan dari nilai rata-rata. Jika nilainya lebih dari 65, maka dia lulus. Jika nilainya kurang dari 65, maka tidak lulus. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Mungkin kalau segini tabelnya mudah, tapi bagaimana jika banyak barisnya? Nah, sekarang akan kita coba buat. Kita menggunakan if, sama dengan if, kemudian buka kurung, pilih nilai rata-ratanya, kemudian masukkan lebih dari 65, lebih dari sama dengan 60. Kemudian, nah ini ada perbedaan, ada yang bisa menggunakan koma atau titik 2 koma gini. Kalau nggak bisa begini, coba pakai koma ya. Kemudian kedua, tulis lulus. Tulis tidak lulus. Ada dua kondisi ya. Oke, sebelum saya enter, saya jelaskan dulu maksud dari formula itu apa. Jika G4 itu lebih dari atau sama dengan 65, maka lulus. Jika tidak, tidak lulus. Itu maksud dari formulanya. Sekarang kita enter. Nah, maka akan lulus. Dan seperti kolom-kolom sebelumnya, kita klik saja di sini, kemudian kita drag. Dan kita cek dulu, benar nggak kalau dia lebih dari 65 lulus, kalau kurang dari 65 tidak lulus. Nah, seperti itu sudah benar. Sekarang kita mencari jumlah murid yang lulus. Sebenarnya kan kalau menghitung kan gampang aja kan. Ini ada berapa yang lulus. Tinggal kurangin aja. Tapi kan bagaimana jika barisnya banyak? Kembali lagi seperti tadi. Sekarang kita menggunakan formula sama dengan count F. Nah, count F. Count F. Kemudian kita blok yang ini. Kemudian titik 2 koma. Atau kalian bisa menggunakan koma saja, tergantung dari ininya. Kemudian ketikkan lulus. Ingat ya, lulusnya sama seperti yang di kolom status. Kalau hurufnya berbeda, maka tidak akan muncul. Ada 6 yang lulus dan 3 yang tidak lulus. Begitulah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.